Ya, rekalibrasi di tahun 2023 ini majikan itu membebankan kepada pekerjanya. Majikan itu cuman menguruskan dokumennya saja, jelas ya. Dan ini saya rasa sih ketidakadilan juga sih. Semoga lah kerajaan Malaysia ini ya kan. They were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga tak terlupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, TKI Negeri Sembilan, TKI Terengganu, TKI Kelantan, TKI Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching. Apa bang? Dan juga ini ya, atas kan momennya. Dan juga ini ada sedikit inilah ya, sebenarnya sih apa ya, pembahasan juga nih masalah seputar TKI yang ada di Malaysia ya kan, kita akan bahas sedikit ya kan. Ini ada pertanyaan juga dari teman kita, ini memang cukup prihatin juga ya kan, cukup apa ya, cukup memasalahkan juga, cukup apa ya, cukup pilu juga, miris gitu ya kan. Dan memang sih secara real juga memang benar ya kan, di akhir-akhir ini memang banyak itu pertanyaan dari teman-teman kita itu pengen balik gitu ya kan. Bang, saya pengen balik bang, bantu saya balik bang. Buat teman-teman semua ya yang saat ini statusnya blacklist, ilegal, pendatang asing tanpa izin, tanpa dokumen, pengen balik ya, saya sarankan sih untuk balik melalui jalur resmi ya kan. Tapi kayak mana bang jalur resmi bang, kami nggak ada orang kenal. Teman-teman itu kalau nggak ada dokumen atau paspornya sudah mati, itu teman-teman buatlah SPLP dulu ya, SPLP, surat perjalanan laksana paspor yang sekali jalan itu. Teman-teman buat SPLP, cuman berapa ya kemarin ya, 30 ringgit apa ya, apa berapa ringgit, 36 ringgit apa berapa gitu ya, lupa saya, apa 15 ringgit ya kan, untuk pembuatan SPLP ya kan. Nah, silakan teman-teman buat SPLP. Setelah jadi SPLP, silakan teman-teman itu buat daftar sistem temu janji online ke Jabatan Imigrasi Malaysia ya, bukan datang langsung, sistem temu janji online, buat online sto.com.my ya. Silakan teman-teman daftar di STO. Nah, datanglah nanti setelah teman-teman daftar di STO, silakan teman-teman itu datang ke Jabatan Imigrasi Putrajaya lah. Saya sarankan sih kalian itu kalau mau balik itu, silakan teman-teman itu buat sistem temu janji online itu di apa tuh, di Jabatan Imigrasinya Putrajaya ya kan, di Putrajaya gitu ya kan. Silakan, karena kan di sana kan pusatnya, kantor pusatnya Jabatan Imigrasi Malaysia itu ada di Putrajaya, walaupun dia di daerah-daerah mana itu. Ini goyang-goyang kameranya nih teman-teman ya, tadi bisa berdiri tuh, sekarang goyang-goyang. Nah, epic anjay. Apa tadi pembahasan kita ya, masalah banyaknya teman-teman itu mau balik ya di akhir-akhir ini. Ya kalau mau menunggu rekalibrasi kepulangan ya mungkin tahun 2023 ini tidak ada itu yang namanya rekalibrasi kepulangan, yang adanya itu rekalibrasi tenaga kerja. Banyak juga yang mengeluh juga masalah besarnya biaya rekalibrasi ya. Sebenarnya sih besarnya masalah biaya sebenarnya kan majikan yang tanggung ya kan. Memang juga sebagian juga dibebankan juga kepada pekerja, dan kebanyakan itu biaya rekalibrasi di tahun 2023 ini majikan itu membebankan kepada pekerjanya. Majikan itu cuman menguruskan dokumennya saja, jelas ya. Dan ini saya rasa sih ketidakadilan juga sih. Semoga lah kerajaan Malaysia ini ya kan menegaskan kembali bahwa yang menanggung semua beban itu majikan, bukannya pekerja. Iya bang, memang peraturannya seperti itu, tapi kebanyakan di lapangan kami dipotong biaya, kami dipotong itu bang dari majikan bang, ada yang 6.000, 8.000. Dan juga buat teman-teman semua, saya juga menyarankan bagaimana kan statusnya ya kan, kita nggak tahu ya. Seharusnya ya kan ya, kerajaan Malaysia itu membuat apa itu aduan gitu, bahwa majikan harus menanggung biaya rekalibrasi, bukan pekerja. Ya memang secara tertulis, secara apa ya, memang yang menanggung
menanggung biaya rekalibrasi, biaya permit itu secara tertulis itu memang majikan, tapi yang dipotong kan pekerjanya. Makanya di sini sih saya rasa sih kurang adil lah gitu ya kan. Sudahlah kita bekerja, kadang-kadang overtime nggak ada, lembur nggak ada, terus tiba-tiba gaji kita dipotong gitu kan. Bukan tiba-tiba dipotong sih, memang udah ada pemberitahuan ya kan. Sekarang job sepi, barang sepi, pekerjaan juga ini, dan juga dipotong lagi gitu kan. Emang basicnya kan 1.500 ditambah attendant lah, mungkin lah dapatlah 1718 gitu ya kan. Belum potong makan, belum yang mereka yang merokok, belum mereka mirim kampung, belum potong 500 kan gitu, memang agak besar sih. Jadi semoga lah buat semua majikan-majikan yang ada di Malaysia ini dan juga kerajaan Malaysia itu lebih menegaskan kembali untuk majikan itu bahwa yang menanggung biaya rekalibrasi, biaya permen itu majikan. Dan juga buat saran dari saya sih buat juga sistem pengaduan gitu ya kan, bahwa majikan itu memotong biaya untuk permit gitu kan. Saya jadi ingat di tahun 2010 2009 dulu ya kan, biaya permit itu 100% itu ditanggung majikan. Kita cuman membayar uang lepi saja, cuman dipotong itu 120 ringgit, dipotong selama 1 tahun. Kalau nggak salah dipotongnya cuman berapa ya, 120 ringgit, kurang lebih 10 ringgit lah gitu sebulan ya kan, atau 15 ringgit gitu untuk bayang devisa. Kalau sekarang nih ya walau alam lah, mungkin itulah saya bilang tadi ya, dunia selalu berubah ya. Kita tidak bisa menghambat perubahan dunia ya. Dan juga saya menyangkut teman-teman saat ini yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Ini sebetulnya sih, ini jujur saya lagi nggak enak badan juga ya kan, lagi nggak enak badan sebetulnya, cuman ya harus saya paksain. Karena kenapa ya, karena saya tidak selamanya di Malaysia ya kan, saya tidak selamanya di Malaysia ini. Dan juga buat teman-teman semua, kita tidak selamanya ada di Malaysia ini. Selagi kita bisa berkarya, bisa kreatif, bisa memberikan informasi yang terbaik buat warga negara Indonesia yang ingin ke Malaysia, lah itu sebuah nilai tambah buat tersendiri buat kita ya. Ya memang kadang-kadang kita ini ya, kita tidak bisa dipungkiri ya kan, kadang-kadang kita ini terlalu banyak membandingkan ya. Sebenarnya sih Malaysia Indonesia itu 11-12, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi buat para penghujat-penghujat yang ada di seluruh dunia, jangan terlalu banyak menghujat, karena sebuah negara itu bukan milik satu orang ya Pak, jelas ya. Sebuah negara itu bukan milik satu orang. Sebuah negara itu adalah kumpulan dari berjuta-juta orang, jelas ya. Tidak semua orang-orang jahat di sana, tidak juga semua orang-orang baik juga di sana, jelas ya. Dan otak mereka berbeda-beda, jutaan manusia tinggal di sebuah negara itu otaknya tidak ada yang sama, jelas ya. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja sedikit pesan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Pesan dari saya, tebarkanlah kebaikan walaupun sekecil apapun. Wassalam. Adios.